Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 230031, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini, tanggal 19 Mei tahun 2024, saya akan menjelaskan teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang baru ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan, karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralis Constitution Stage of Culture sebagai berikut. 1. People's Habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa keemasan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Living law, hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang saat ini hidup menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. 3. Power of King atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. 4. Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur ketatanan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara. Konstitusi negara terdiri konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 5. Archipelago Territory atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan dan menjelaskan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga wilayah posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH,
sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa dari segi kewilayahan di Kota Palembang terdapat wilayah Ilir dan Ulu yang sebenarnya segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian kedatangan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang. 6. Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya dapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isi penulisannya tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya. 7. Konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat penyerahan kedaulatan rakyat dan konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusi pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti pada pemilihan pemimpin marga atau dikenal dengan pemilihan Pazira yang berlaku di Palembang. 8. State regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Sinuhun. Dan yang terakhir, 9. Value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the face, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir dari teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan berkonstitusi pada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Karena negara mengalami krisis keteladanan bernegara sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.